Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya, memberikan nikmatnya, baik nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat berbagi ilmu berkaitan dengan Islam. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini kali ini saya akan berbagi ilmu tentang beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kita tahu bahwa banyak sekali keutamaan dari surat Al-Fatihah. Bagi setiap Islam, setiap Muslim ya yang membacanya secara rutin, maka insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan dari surat Al-Fatihah tersebut. Surat Al-Fatihah, kata Al-Fatihah itu berarti pembukaan. Nah, maka surat ini menjadi surat pertama di dalam Al-Quran, yang mana terdiri atas 7 ayat dan termasuk dalam golongan surat Al-Makkiyah. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi sholat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, berikut ini saya sampaikan beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah. Untuk yang pertama, surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang paling agung. Orang yang membaca surat Al-Fatihah maka akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika ia membacanya dibarengi dengan niatan yang ikhlas. Nah, selain niatan yang ikhlas, kita juga harus mengamalkan setiap makna yang terkandung dalam setiap ayat dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, dari Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, dulu aku pernah sholat, lalu Nabi SAW memanggilku, namun aku tidak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku sholat. Kemudian beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku, tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, 7 ayat tadi yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian keutamaan surat Al-Fatihah yang kedua, yaitu Al-Fatihah itu merupakan surat terbaik dalam Al-Quran. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dibandingkan surah yang lain. Kelebihan ini diketahui dari beberapa hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk membacanya baik setiap hari ataupun pada saat-saat tertentu. Nah, dalam surat Al-Quran mengandung beberapa hal yang sangat penting dalam Islam pun maupun dalam hubungan yang sifatnya muamalah. Kemudian diantaranya yang meliputi tauhid maupun sunnah, ada berdoa, keimanan terhadap perkara yang gaib dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana penuturan sahabat Ibnu Jabir radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah itu bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surah di dalam Al-Quran? Bacalah surat Alhamdulillahirabbil alamin sampai engkau menyelesaikannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi di sini dalam hadis apa? Surat yang terbaik yaitu adalah
sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, keutamaan surat Al-Fatihah yaitu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah As-Sabul Matsani. Nah, surat Al-Fatihah merupakan surat As-Sabul Matsani, yaitu apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nah, berdasarkan penafsiran Al-Hafiz yang menyebutkan ada perbedaan dalam makna Al-Masani. Dikatakan Al-Masani karena apa? Surat Al-Fatihah diulang pada setiap rakaat. Meskipun demikian, ada pula yang mengatakan disebut Al-Masani karena apa? Memuji kepada Allah Ta'ala. Ada alasan lain karena Al-Fatihah bisa dikhususkan untuk suatu umat di mana dia tidak diturunkan pada umat sebelumnya. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang keempat ya, keutamaan dari surat Al-Fatihah yaitu apa? Bahwa keagungan surat Al-Fatihah itu melebihi Taurat dan Injil. Nah, dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Al-Quran atau surat Al-Fatihah. Dialah As-Sabul Masani, surat ini terbagi antara aku dan hambaku, sungguh hamba. Kemudian keutamaan yang kelima yaitu surat yang wajib dibaca ketika sholat. Nah, Al-Fatihah ini merupakan surat yang wajib dibaca ketika sholat, kecuali bagi mereka yang belum menghafalnya. Dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian keutamaan yang keenam yaitu apa? Pintu langit dibuka ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu ia menengadah ke atas sambil berkata, itu adalah pintu langit yang sedang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya, dan Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam, kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu sebagai doa penyembuh penyakit atau sebagai ruqyah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ketika kami melakukan perjalanan jauh, lalu kami singgah di sebuah perkampungan. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan sambil berkata, tetua kampung kami sedang sakit. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Lalu salah seorang dari antara mereka bangkit. Sebelumnya ia belum memiliki pengalaman mengobati. Ia lalu membacakan bacaan ruqyah padanya hingga tetua kampung tersebut sembuh. Nah, sebagai hadiahnya ia diberikan 30 kambing dan juga dijamu dengan susu segar. Ketika ia kembali, kami berkata kepadanya, kamu memang bisa meruqyah atau pernah meruqyah? Dia menjawab, saya tidak mengobati kecuali dengan bacaan ruqyah surat Al-Fatihah. Kami sarankan padanya agar tidak menceritakan hal ini, atau nanti kita tanyakan saja kepada Rasulullah tatkala kami tiba di Madinah. Lalu kami menyampaikan kepada Rasulullah, lalu beliau berkata, siapa yang mengajarimu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari bacaan ruqyah? Kalau begitu, bagi-bagikan hadiahnya. Nah, hadis senada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam syarahnya terdapat kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan
pada hadis tersebut terdapat penegasan bahwa surat Al-Fatihah merupakan salah satu sarana ruqyah, sehingga dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang sedang sakit misalkan, atau orang yang sedang tersengat hewan, kemudian juga orang yang merasakan keluhan tertentu. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 7 keutamaan surat Al-Fatihah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.